Halo, salam sehat, selamat hari Kamis ya. Karena sebelum video ini ternyata gue bilangnya greeting Saulnya selamat hari Kamis, tapi ternyata masih hari Rabu ya. Jadi ada yang koreksi. Terima kasih ya. Koreksi harus kita terima. Kalau sopan, kalau nggak sopan ya gitu deh pokoknya ya. Oke, langsung aja deh. Di video kali ini hanya video transit aja. Jadi gue rekam jam 1:10 dini hari Kamis. Jadi sambil nunggu Arsenal Everton, sambil nunggu FA Cup, masih ada berapa 4 partai lagi ya. Jadi gue sengaja bikin video ini sekaligus juga untuk ngumumin hadiah yang juara kemarin, yang dapat menang giveaway gue ya. Jadi ternyata gue mikirnya itu yang on goalnya pemain Newcastle, gue lupa siapa namanya. Jadi gue kira nggak ada yang menang karena on goal, nggak ada yang jawab on goal. Tapi ternyata ada yang DM gua, ada yang komen bilang ini kok belum diumumin. Ya oke, gua umumin sekarang. Jadi sekaligus gue bikin, karena kalau ngumumin doang kan nggak mungkin ya satu video. Jadi gue sekaligus dapat topik yang menarik. Ini topik yang ada hubungannya dengan uang juga, dengan hadiah. Nah jadi tapi gua akan bahas dulu soal hadiah. Kebetulan masih ada hubungannya juga dengan kuis tadi, yaitu pertandingan antara MU dan Newcastle. Nah jadi gue juga kebetulan baru baca artikel hadiah dari EFL Cup ini mungkin adalah yang terendah di Eropa ya. Jadi bahkan kalau kita kategorikan di kompetisi domestik Liga Inggris ini kan yang paling bawah ya. Bahkan di negara-negara lain rata-rata nggak punya piala level ketiga ini. Biasanya hanya Liga, kemudian Piala Liga ya, misalnya Copa del Rey dan La Liga, kemudian Coppa Italia dan Serie A, Coupe de France dan juga Ligue 1 ya, dan seterusnya. Nah jadi ini emang piala ekstra yang ada di Liga Inggris dan hadiahnya juga sangat minim sekali ya. Ternyata hadiahnya kemarin MU menang itu dapat, pemenang di final ya, setelah mengalahkan Newcastle, dapat 100.000 pound sterling. Nah berapa 100.000 pound sterling? Nah ini di depan gue lagi mengkonversikan lewat xa.com. Ini 1,834 miliar, 1,8 miliar lah. Nah ini hadiah yang sebenarnya mungkin seperti seperti angin lalu ya buat Manchester United. Mungkin gajinya Casemiro atau gajinya bintang-bintang mereka mungkin segini untuk satu pemain untuk satu minggu ya, rata-rata mungkin sekitar segitu. Nah bandingkan mungkin dengan FA Cup ini 20 liter, ini 20 kali lipat. Jadi kalau kemarin MU menang itu dapat 100.000 pound, kalau di FA Cup dapat dikali 20 berapa, 20 juta pound sterling ya. Jadi dikali 20 berarti kalau di kurs rupiahkan sekitar 360 miliar. Liter ini 20 kali lipat. Runner up juga sama. Kalau di EFL Cup dapat 50.000 pound sterling kemarin Newcastle, kalau di runner up FA Cup dapat 10 juta dolar, 10 juta pound sterling. Jadi itu sekitar 180 miliar kalau di FA Cup ya. Jadi kecil banget, walaupun mereka dapat tambahan dari tiket di Wembley itu dibagi dua. Ya kan, misalnya total dapat 10 miliar, misalnya dapat 5 miliar ke MU, 5 miliar ke Newcastle. Gua tahu memang itu bukanlah tujuan utama dari klub-klub itu untuk mendapatkan duit ya. Pertama dari tadi penonton, ada endorsement, ada iklan, sponsor dan seterusnya, itu pasti ada. Kemudian multiplier efeknya juga sangat luar biasa, dan khusus untuk MU sebenarnya bukan masalah duit ya, tapi bagaimana mereka juga bisa membangkitkan mental mereka setelah 2103 hari tidak juara, yang seperti di thumbnail video gue sebelumnya. Nah ya sekali lagi itu ya, jadi lebih kepada untuk membongkar blokade mental ya. Seperti kalau kita lagi kayak striker misalnya, kalau susah banget mencetak gol, tapi begitu udah sekali dia bisa cetak gol biasanya itu gampang ya. Itu istilahnya lagi-lagi spiral psychology, bahasa gampangnya mah. Kalau lagi apes, kalau lagi hoki ada aja jalanan naik, kira-kira itulah gambarannya. Nah sedikit gue bandingkan dengan Liga 1 atau Liga dalam negeri Indonesia ya, ini supaya menarik. Supaya sedikit ada gambaran lah sambil kita nunggu partai Arsenal dan Everton. Gue nggak tahu lu dengerin ini kapan ya, tapi ini gue rekam menjelang partai Arsenal Everton. Jadi gini, di Indonesia kemarin kan juaranya terakhir Bali United ya.
Sebenarnya kalau ya 2001, 2022 itu hadiahnya untuk juara pertama itu sebesar 1 miliar. Jadi kurang lebih hampir atau setengahnya lebih dari dari tadi apa namanya juara AFL Cup yang didapetin MU. Ya ini 1 miliar, kemudian juara duanya dapat 500 juta. Nah, kemudian ada top skor 200 juta, pemain terbaik 200 juta, dan seterusnya. Ada pelatih terbaik dapat 100 juta, pemain muda terbaik 150 juta, tim fair play 50 juta. Nah, itu tahun lalu yang udah pasti dapat kan Bali ya, juara 1 miliar, runner up-nya Persib 500 juta. Kemudian pemain terbaiknya itu Marcelino Ferdinand yang sekarang lagi rame itu ngomongin di Piala Asia U20 ya. Ya. Kemudian juga pelatihnya terbaiknya itu Aji Santoso. Fair play-nya itu Madura United, dan pemain terbaiknya itu Taise Marukawa yang dulu di Persebaya sekarang di PSIS Semarang ya. Jadi segitu kira-kira ininya perbandingannya. Jadi memang ya sekali lagi kalau kita lihat apalagi dibandingin Liga Champions jauh banget ya, masuk ke grup aja mereka udah dapat berapa jutaan pound sterling ya. Itu baru masuk grup, kemudian ada seri dapat uang partisipasi, lolos lagi ke babak selanjutnya dan seterusnya. Tapi sekali lagi memang itu kan hanya mediumnya aja sebenarnya. Hanya medium. Yang pasti adalah dari situ mereka akan dapat sponsor, akan dapat bonus. Dari sponsornya juga ada bonus. Kalau mereka juara tuh pasti ada bonus. Kemudian dari e-board di pinggir lapangan, dari fans, dan dari pengalaman gua nggak tahu mungkin puluhan, mungkin ratusan kali ya nonton bola di seluruh dunia, terutama yang punya merchant store langsung di stadion itu ya. Itu biasanya ada excitement atau kegairahan fans untuk beli merchandise kalau timnya menang gitu. Itu pasti kelihatan. Beberapa kali gue lihat misalnya gue nonton Arsenal waktu itu di Emirates, kalau menang itu pasti penuh tuh armory ya. Kalau misalnya kalah cenderung agak sedikit sepi. Jadi banyak sekali multiplier efeknya yang bisa didapat kalau tim itu menang, apalagi juara. Itu pasti akan ada peningkatan awareness-nya, kemudian marketingnya dan seterusnya. Nah, demikian juga MU tentunya ya. Bagaimana kita lihat juga kemenangan tersebut membuat gairah di seluruh penjuru dunia. Pendukung MU pada keluar goa semua ya. Oke, nah seperti janji juga tadi gua nggak usah panjang-panjang videonya lah ya. Jadi kira-kira udah tadi dapat gambaran perbandingan antara hadiah AFL Cup yang dimenangkan MU 1,8 miliar saja dibandingkan FA Cup aja 20 kali lipat ya, belum lagi Liga Champions. Gue bandingkan juga dengan Liga 1 hadiahnya. Nah terakhir sebelum gue tutup, ini gue akan dari sekarang aja ya, mudah-mudahan nih gue edit nanti, gue share, gue lewatin juara-juara, bukan juara tapi yang menang giveaway gue kemarin ya. Itu gue video preview menjelang pertandingan MU dan Newcastle. Pertanyaannya saat itu, siapa pencetak gol terakhir di pertandingan MU dan Newcastle, dan jawabannya adalah Rashford. Dan ada 6 orang yang jawab benar, tapi kan hadiahnya 4, masing-masing dapat voucher 250.000 makan di Imperial Kitchen. Jadi sorry, yang jawab tercepat gua ambil 4, yang 2 lagi mohon maaf karena jawabnya agak lambat. Jadi next time lo makanya harus cepet-cepet. Kalau jawaban lu bener, lu akan dapat kesempatan untuk menang ya. Nah nanti gue akan, lu DM gue aja di IG gue, nanti gue share mungkin, atau lu mungkin cari sendiri lah bisa, Bung Harpa. Nanti lu DM, nanti gue akan kirim vouchernya 250.000 masing-masing untuk tiap orang, jadi total 1 juta as my promise ya. Semoga bisa memberikan sesuatu buat kalian, bisa memberikan keceriaan di website, di channel YouTube yang masih kecil ini. It's okay. Semoga terima kasih buat perhatian kalian. Stay tune terus, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya. Terima kasih dan salam sehat. Good luck.